Mohon penjelasan mengenai keempat binatang di dalam Wahyu pasal yang keempat. Terima kasih. Wahyu pasal yang keempat ada 11 ayat, tapi kita tidak akan baca semuanya. Saya percaya Ibu Rita bertanya, tolong terangkan tentang keempat binatang dalam Wahyu pasal yang keempat. Pertanyaan ini muncul menggunakan istilah keempat binatang, oleh karena judul yang diberikan pada Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Dituliskan di sana dan keempat binatang. Pertama-tama, yang ada dalam Wahyu pasal yang keempat ini tidak mesti disebut sebagai binatang, sekalipun judulnya diberikan di sana keempat binatang. Mengapa tidak mesti disebut binatang? Coba kita baca ayat yang ke-6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Yang disebutkan di sini adalah makhluk. Dalam bahasa aslinya, kata makhluk ini adalah kata zoon yang ada hubungannya dengan kehidupan. Jadi boleh kita terjemahkan ini adalah makhluk hidup. Saya berpikir kemungkinan ini dijuluki sebagai binatang oleh karena di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa makhluk yang pertama sama seperti singa, lalu yang kedua sama seperti anak lembu, lalu kemudian makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Artinya, kalau makhluk ini disebut sama seperti singa, berarti makhluk ini bukan singa. Jadi kalau dia sama seperti binatang, maka ini bukanlah binatang. Mungkin supaya bisa ada perbandingan, coba kita buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Daniel, sambil kita pegang dengan salah satu jari kita supaya jangan kehilangan Wahyu 4, kita buka Daniel pasal yang ke-7. Oke. Kita boleh baca ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. 4 binatang disebutkan di sana. Ya, 4 binatang. Dan kata binatang di sini pun beda dengan kata makhluk yang ada di dalam kitab Wahyu. Lalu disebutkan di dalam ayat yang keempat, yang pertama rupanya seperti seekor singa. Rupanya seperti seekor singa, tapi itu bukan singa, tapi sekalipun bukan singa, ini adalah binatang. Karena dalam ayat yang ketiga sudah dengan jelas dikatakan bahwa ini adalah binatang. Lalu kemudian ayat yang ke-17 berkata, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah, nah ini jelas adalah binatang.
Walaupun rupanya seperti singa, rupanya seperti beruang, tapi mereka disebut binatang. Kalau yang di Wahyu pasal yang keempat ini, tidak seharusnya kita sebutkan binatang karena mereka adalah makhluk yang katanya dalam ayat yang ke-7 sama seperti singa, sama seperti anak lembu, tapi yang ketiga mukanya seperti muka manusia, lalu yang keempat sama seperti burung nasar. Jadi kalau dia dikatakan sama seperti singa, sama seperti binatang, siapakah atau apakah keempat makhluk ini? Jawab yang pertama adalah, yang jelas mereka bukan binatang. Kemudian, karena juga disebutkan di sana, yang ketiga itu mukanya seperti muka manusia, berarti ini bukan manusia. Karena dia mukanya seperti muka manusia. Jadi dia bukan binatang, dia juga bukan manusia. Kalau begitu, kalau keempat makhluk ini bukan binatang dan juga bukan manusia, siapa mereka? Mari kita baca beberapa keterangan juga dalam kitab Wahyu tentang keempat binatang ini. Yang pertama, kita baca Wahyu pasal yang ke-6, ayat 1, 3, 5, dan 7, tapi kita baca saja salah satu dari ayat ini. Kita ambillah Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat, dan selanjutnya. Ini menggambarkan tentang meterai-meterai yang dibuka oleh anak domba, karena hanya dia yang layak untuk membuka meterai-meterai itu. Dan setiap kali meterai itu dibuka, yang pertama, kedua, ketiga, keempat dibuka, maka selalu di sana salah satu dari makhluk yang empat itu akan berbicara atau berkata-kata. Jadi dengan kata lain, ayat-ayat ini mengatakan bahwa keempat makhluk itu membantu anak domba di dalam menyatakan apa yang akan terjadi pada saat setiap meterai itu dibuka oleh anak domba. Yang pertama tadi, keempat makhluk itu bukan binatang. Kemudian yang kedua, mereka bukan manusia. Lalu kemudian yang berikut, mereka membantu anak domba di dalam menyatakan hal-hal yang akan terjadi setiap kali meterai itu dibuka oleh anak domba. Lalu yang berikut coba kita baca di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-6. Lalu kita juga sudah baca di dalam ayat yang ke-7. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dan dengan tak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Lalu ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu. Ayat ini mengatakan bahwa keempat makhluk ini selalu berada dekat dengan takhta Allah. Ya, apalagi kalau kita baca keseluruhan dari Wahyu pasal yang keempat. Mereka ada dekat dengan takhta Allah. Mereka membantu anak domba itu atau Yesus Kristus. Yang berikut yang boleh kita baca adalah pasal 4 ayat 4 untuk mengetahui siapa kira-kira keempat makhluk ini. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24
empat tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Yang berikut, keempat makhluk ini berbeda dengan ada kelompok yang lain yang disebut 24 tua-tua. Keempat makhluk ini berbeda dengan 24 tua-tua itu. 24 tua-tua itu memakai mahkota, mereka berpakaian putih, tetapi keempat makhluk ini tidak disebutkan bahwa mereka memakai mahkota. Tidak disebutkan juga mereka berpakaian seperti apa. Jadi, bukan binatang, bukan manusia, bukan juga ke-24 tua-tua itu. Mereka membantu Yesus, mereka selalu berada dekat dengan takhta Allah. Lalu yang kita baca tadi juga di dalam ayat yang ke-8, mereka mempunyai sayap. Dan sayapnya ada 6. Sedangkan 24 tua-tua itu tidak ada sayap. Jadi sudah beda. 24 tua-tua enggak ada sayap, keempat makhluk ini ada sayap. Lalu kemudian yang berikut, ayat yang ke-9, ya, mereka memuji Dia yang duduk di atas takhta. Lalu kemudian mereka mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur. Artinya mereka memuji Allah. Kalau mereka memuji Allah, dan mungkin sebelum kita lanjutkan keterangan itu, kita baca lagi satu ayat dalam pasal yang ke-19, ayat yang keempat. Pasal 19 ayat yang keempat. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu sama ini, tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta dan berkata, amin, haleluya. Jadi mereka menyembah Allah. Berarti keempat makhluk ini tidak setara dengan Allah. Karena mereka menyembah Allah. Mereka memuji, mereka menyampaikan hormat, ya. Mereka tersungkur dan mereka menyembah Allah. Mereka tidak setara dengan Allah, mereka bukan binatang, mereka juga bukan manusia, mereka juga bukan 24 tua-tua itu. Tetap kita bertanya, siapa mereka? Ada beberapa petunjuk, Ibu Rita. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, mereka mempunyai 6 sayap. Dan satu-satunya ayat yang lain di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang makhluk yang bersayap 6 adalah ayat yang terdapat dalam Yesaya 6 ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Lalu kemudian mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. 3 kali mereka menyebutkan kata holy, 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 kudus, kudus, kudus. Dan satu-satunya tempat yang lain di mana kudus ini atau kata kudus diucapkan 3 kali berturut-turut dalam satu pujian adalah dalam Wahyu pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam,
kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dengan demikian, keempat makhluk ini bukan binatang, bukan manusia, mereka bukan juga ke-24 tua-tua itu. Keempat makhluk ini bukan ilahi, tidak setara dengan Allah. Mereka membantu anak domba, mereka menyembah Allah, mereka memuji Allah, punya 6 sayap, lalu kemudian menyanyi kudus, kudus, kudus. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kedua, mereka disebut serafim. Dari kata saraf, yang artinya untuk menyalakan atau untuk membakar. Serafim artinya makhluk yang cemerlang, yang gemilang, yang berapi. Ya, demikian kurang lebih artinya. Dan ini menggambarkan malaikat-malaikat. Mengapa malaikat-malaikat? Karena bukan binatang, bukan manusia, bukan 24 tua-tua, bukan Yesus, bukan Allah, bukan Roh Kudus, mereka adalah malaikat-malaikat. Terima kasih. Terima kasih.